Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kusuma Mardana dan NIM saya 2111389 dari kelas 21 IF 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai generasi saat ini. Yang pertama yaitu awal penemuan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulatornya sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Blue kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe-tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Dalam bahan ajar modul tema 16 tentang dunia di ujung jari Kemendikbud 2022 dijelaskan bahwa matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine nomor 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer. Secara berkembangnya komputer hingga saat ini telah mengalami perluasan bentuk hingga menjadi portable seperti laptop dan memiliki kemampuan untuk digunakan untuk berbagai tujuan. Yang kedua yaitu ciri-ciri generasi awal hingga kelima komputer. Untuk generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai 1959, yaitu program dibuat dalam bahasa mesin. Yaitu kedua menggunakan konsep storage program. Lalu komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tape atau magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersil berukuran besar dengan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Untuk generasi kedua tahun 1959 sampai 1965, yaitu spesifikasinya sebagai kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Yang ketiga yaitu menggunakan magnetic tape atau magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat. Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 dibuat tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu, ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Untuk generasi ketiga antara tahun 1965 sampai 1970, komponen yang dipakai adalah 4 atau IV, Intelligent Circuit, yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid Intelligent Circuit dan Monolithic Integrated Circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami perkembangan dengan menggunakan visual display terminal.
Selanjutnya dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya seperti IBM S-30, Nova, CDC 3000, PDP 11, dan sebagainya. Untuk generasi keempat dimulai dari tahun 1970, yaitu penggunaan LSI atau Large Scale Integration, yang disebut juga sebagai bipolar Large Scale Integration. Kedua, menggunakan mikroprosesor dan menggunakan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor, yaitu personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977, contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan MOS. Selanjutnya yaitu generasi kelima. Generasi kelima ini menggunakan komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration, yang memiliki kemampuan komputer ini dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot dan mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Dan negara Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima ini. Oke, itu mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.